Halo Lur, jumpa lagi dengan aku ya, masih Kasano CK Lur. Dan kali ini aku ingin mencoba melihat temanku yang sedang menaikkan layang-layang Lur. Tetapi ini di desa tetangga Lur, yaitu di desa di Dukuh Tawing, Desa Sidorjo, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar Lur. Tetapi aku kenal dengan dia. Dia bernama Mas Hadi Lur. Dia yang mempunyai layang-layang ini, dan sore ini rencananya dia akan menaikkan layang-layang dengan temannya. Nah, itu layang-layang temannya ternyata sudah naik Lur, dan layang-layang untuk punyanya Mas Hadi ini belum, masih persiapan Lur. Nah, warnanya pun juga sangat bagus ya Lur. Ada corak-coraknya di bagian bawah. Mungkin dia juga perlu ekstra hati-hati lah Lur, untuk memberikan warna pada bagian bawah layang-layang tersebut. Karena apa? Dalam pemberian warna tersebut tidaklah mudah, butuh ketelatenan dan kejelian Lur. Nah, ini Lur, katanya Mas Hadi, layang-layang ini sudah sering kali dinaikkan, bahkan sampai pagi Lur. Istilah Jawanya ditutuk nih Lur, lek ngarani. Nah, seperti itu. Nah, ditutuk nih itu maksudnya dinaikkan sore hingga pagi, seperti itulah Lur maksudnya. Nah, ini layang-layangnya ketika sudah ada angin, ketika yang nentengin sudah siap, yang mengendalikan tali pun juga sudah siap, maka secara kompak, secara kebersamaan, secara bersama, maka yang nenteng layang-layang pun juga melepaskan, yang mengendalikan juga demikian harus siap-siap narik Lur. Nah, ini layang-layangnya sudah naik di atas. Nah, tetapi Mas Hadinya itu lari lebih jauh lagi Lur. Ketika aku lihat, wah ternyata jauh juga ya larinya. Padahal tadi itu di dekatku sini, dan ternyata larinya cukup jauh. Untuk itu Lur, aku menunggu di sini. Barangkali nanti dia akan kembali lagi ke sini. Karena apa Lur? Biasanya Mas Hadi ini apabila menambatkan layang-layang ini berada tidak jauh dari jalan. Jadi meskipun layang-layang ditarik ke selatan, nah itu nanti toh akan kembali lagi ke sini. Maksudnya seperti itu Lur. Nah, karena layang-layangnya sudah naik dan Mas Hadinya masih jauh Lur, sebetulnya aku ingin juga melihat mendekati bagaimana ekspresinya Mas Hadi tersebut. Nah, ini temanku juga Lur, dia menaikkan layang-layang juga, tetapi layang-layangnya itu layang-layangnya anak kecil Lur, nggak tahu punyanya siapa. Pokoknya ada di situ, dinaikkan aja daripada nganggur, sepertinya begitu Lur. Nah, ketika temanku ini menaikkan layang-layang ini, aku mencoba ingin melihat lebih dekat lagi bagaimana ekspresinya, bagaimana keseruannya menaikkan layang-layang seperti ini Lur. Nah, ini dia. Kalau dilihat-lihat dia juga cukup senang Lur, walaupun ini cuma layang-layang sederhana. Nah, sebelum itu Lur, mari kita akan mencoba lebih dekat ya Lur. Kita melihat Mas Hadinya yang sudah jauh meninggalkanku di sini Lur. Tadi di dekatku sini, bahkan sempat aku ajak ngobrol juga. Nah, ini ternyata itu ada jauh di sana Lur Mas Hadinya. Tapi ya nggak apa-apa Lur, meskipun dia capek, meskipun dia lelah, karena ini sudah hobi Lur. Karena apa? Kalau sudah hobi, walaupun capek, walaupun lelah, tapi tetap Lur, nah dilaksanakan juga. Nah, ini dia juga bersamaan, dia menaikkan layang-layang ini. Nah, ini
cukup berat juga lur tarikannya lur, karena apa, hari ini anginnya cukup kencang dan anak ini lur yang mencoba memegang talinya juga cukup lumayan kerepotan lur, apalagi apabila dia memegangnya langsung dari talinya lur, nggak akan kuat lur, sehingga apabila anak kecil megang, nah itu biasanya dia itu yang dipegang pengendaliannya seperti itu lur, karena apa, nggak panas seperti itu. Nah ini mas siapa ya, nggak tahu ini namanya siapa, adik kecil ini mencoba menaikkan lebih tinggi lagi lur sepertinya, karena apa, talinya masih panjang, dan apabila ditutup, nah ditutup nih istilah Jawanya, atau di naikkan sampai pagi itu harus benar-benar tinggi lur, karena apa, kalau masih di bawah anginnya belum stabil lur, tetapi apabila layang-layang tersebut sudah berada di atas ketinggian yang cukup, maka anginnya sudah stabil. Jadi seandainya layang-layang itu diturunkan besok pagi masih kuat lur, karena apa, banyak sekali terjadi ketika layang-layang dinaikkan dari sore, rencananya paginya diturunin, nah nggak taunya sudah turun sendiri lur. Nah ini yang repot ya, kalau turunnya itu berada di tempat yang aman lah, tapi kalau turunnya nyangkut di atas pohon yang tinggi, nah ini lor yang bikin repot, karena apa, biaya untuk bikin layang-layang ini juga tidak sedikit lur. Terus proses pembuatannya pun juga memakan waktu. Jadi seandainya ada orang yang menjual layang-layang seharga 100.000 dan ukuran seperti ini, itu sudah termasuk murah lur, karena apa, proses pembuatan ragangan atau kerangka layang-layang ini tidak cukup sehari lur, belum lagi ditambah dengan proses pemberian warna pada layang-layang tersebut, istilah Jawanya nyamai lur, itu juga perlu proses. Dan apabila proses pemberi tidak proses nyamai itu biasa, itu juga lebih cepat lur, tetapi ini pakai pola lur, jadi ini juga lebih memakan waktu lagi, terlebih apabila Anda melihat layang-layang yang motifnya bagus sekali, nah itu prosesnya juga cukup lama lur. Nah ini lur temannya Mas Hadi tadi yang menaikkan layang-layang, ternyata layang-layangnya sudah ditambatkan di sebelah barat lur, dan sekarang dia sudah nyantai, sudah duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol di sini bersama Mas Hadi ya lur. Nah itu Mas Hadinya juga ada di sampingnya. So seru juga lur, sore hari ini ramai, walaupun cuma ada 2 layang-layang di sini yang sudah dinaikkan, punyanya Mas Hadi dan punyanya temannya, tetapi aku nggak tahu lur siapa namanya dan di mana Pak. Mungkin saja dia berada di sekitar sini lur tempatnya, karena apa, di sini tempat ini bukan tempat tinggalku lur, atau di desa tetangga, jadi aku belum begitu kenal dengan orang-orang di sekitar sini ya. Cuma kalau Mas Hadinya ini sering ke daerah kami, jadi kami kenal sama dia. Nah ini kelihatannya Mas Hadi juga ingin menaikkan lebih tinggi lagi lur layang-layangnya, karena apa, talinya masih belum semuanya dilepas atau masih berada di tempatnya lur. Nah ini rencananya akan semuanya akan digunakan talinya. Untuk apa tujuannya, yaitu agar layang-layang lebih tinggi lagi seperti itu lur. Nah ini Mas Hadinya juga cukup kerepotan lur menahan beratnya tarikan layang-layang tersebut, karena apa, layang-layangnya Mas Hadi ini juga cukup besar, sehingga tarikannya juga cukup kuat lur. Nah untuk tarikan ini seandainya kita memegang langsung dari tangannya, tangan bisa lecet lur,
karena saking kuatnya tarikan layang-layang tersebut. Nah, sore hari ini Lur, karena waktu juga sudah lumayan sore, rencananya Mas Hadi ini setelah dinaikkan semua tali-talinya, dilepas tali-talinya semuanya, nah langsung ditambahkan Lur. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, supaya dia cepat nyampe sambil lihat-lihat. Nah, seperti itu. Nah, dia sudah menuju tempat untuk penambatan layang-layang tersebut Lur. Nah, ini temannya juga sudah selesai menambatkan layang-layangnya. Nah, jalannya seperti ini Lur. Walaupun proses menaikin layang-layang di area perkebunan Lur, tetapi asik juga. Anginnya di sini lumayan kencang Lur. Dan di sini Lur, yang lebih mengasihkan lagi, listriknya tidak pakai atau listriknya itu kabelnya itu sudah ada pengaman karetnya, jadi aman Lur untuk menaikkan layang-layang di sini. Nggak ada resiko layang-layang tersebut jatuh menimpa kabel listrik seperti itu Lur. Walaupun itu menimpa kabel listrik tetap aman Lur. Karena apa? Kabel listrik di sini sudah ada pembungkusnya. Nah, seperti itulah Lur. Nah, ketika Mas Hadi menambatkan layang-layang, nah layang-layangnya di pinggir jalan Lur, aku melihat ada layang-layang yang lebih besar lagi Lur. Nah, inilah Lur, itu juga motifnya juga sangat bagus dan ini juga besar juga Lur itu. Nah, ini Mas Hadi juga sudah menaikkan lebih tinggi layang-layangnya. Nah, ini Lur layang-layang tersebut. Dan ternyata ini juga punyanya Mas Hadi Lur, banyak juga ya. Rupanya dia itu hobi dengan layang-layang di sini, sehingga layang-layangnya lebih dari satu. Nah, sedulurku semuanya, terima kasih ya Anda sudah menemaniku sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa dipertemukan kembali. Matur suwun ya Lur.